Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memfaktorkan persamaan pangkat 3. Oke, di sini sudah ada satu persamaan pangkat 3. Kita akan memfaktorkannya. Kemudian dapat kita lanjutkan untuk mencari akar-akar persamaan tersebut. Langsung saja ke langkah yang pertama. Teman-teman harus menentukan konstanta dari persamaan tersebut. Konstanta adalah nilai yang tidak ada unsur variabelnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini variabelnya adalah X ya. Berarti cari nilai yang tidak ada variabel X-nya. Oke, betul ya. Di sini yang tidak ada variabel X-nya itu adalah negatif 24. Ini adalah konstantanya. Ya, teman-teman, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya dari konstanta ini ya, misalkan negatif 24, kita cari faktornya. Oke, faktornya misalkan 1 pasangannya adalah negatif 24. Karena kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 24. Kemudian bisa kita tukar ya posisinya, misalkan negatif 1 berarti pasangannya adalah 24. Karena kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 24. Kemudian contoh lain faktornya adalah 2. Kemudian di sini berarti kalau 2-nya positif berikutnya adalah negatif 12. Karena sekali lagi kalau kita kalikan hasilnya itu harus negatif 24. Kemudian kita tukar di sini negatif 2. Kemudian di sini 12. Kemudian berapa lagi teman-teman? Di sini ada 3 ya. 3 itu pasangannya adalah negatif 8. Kemudian negatif 3 pasangannya adalah 8. Kemudian 4 ya. 4 berarti pasangannya adalah negatif 6. Kemudian negatif 4 pasangannya adalah 6. Oke, kemudian 5 tidak bisa ya, kemudian 6 balik lagi ya, berarti sudah selesai ya. Ini adalah faktor-faktor dari negatif 24. Oke, dari faktor-faktor ini ya, kita pilih secara acak ya, bebas pilih faktor manapun, tetapi diusahakan yang kecil nilainya. Misalkan kita pilih angka 1. Nah, sekarang kita substitusikan ke fungsi ini. Berarti F1 sama dengan, kita ganti nilai X-nya dengan 1. Berarti 1 pangkat 3. Kemudian ditambah 3 kali 1 kuadrat ya. Kemudian dikurangi 10 kali 1. Kemudian dikurangi 24. Kita hitung ya teman-teman, 1 pangkat 3 1, kemudian 1 pangkat 2 1 dikalikan 3 berarti 3, kemudian dikurangi 10 kali 1 10, kemudian dikurangi 24. Kita hitung 1 tambah 3 4 ya, kemudian dikurangi 10 berarti negatif 6. Ya, negatif 6 dikurangi negatif 24 berarti negatif 30 ya teman-teman. Nah, ternyata F1 ini nilainya adalah negatif 30. Ternyata tidak sama dengan 0. Maka 1 bukan ya akar persamaan tersebut. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Jadi setelah kita menentukan faktor dari konstantanya, kita pilih secara acak ya faktor tersebut. Kemudian kita substitusikan ke fungsinya. Kalau hasilnya itu tidak sama dengan 0, maka faktor tersebut bukan akar persamaan tersebut. Oke, misalkan ya kita pilih secara acak lagi. Di sini kita pilih 3. Ya, berarti kita akan cari F3 sama dengan, kita ganti nilai X-nya dengan 3. 3 pangkat 3 ditambah
3 dikali 3 kuadrat, kemudian dikurangi 10 kali 3, kemudian dikurangi 24. Kita hitung ya teman-teman, 3 pangkat 3 yaitu 27, kemudian ditambah 3 pangkat 2, 9 kalikan 3, 27, kemudian dikurangi 30 ya, 10 kali 3 ya, 30, kemudian dikurangi 24. Oke, ternyata di sini kalau kita hitung 27 ditambah 27 itu adalah 54 ya. Dikurangi 30, 24 dikurangi 24, 0. Nah, berarti F3 sama dengan 0. Ketika salah satu faktornya kita substitusikan, kemudian menghasilkan nilai 0, dapat kita simpulkan apa? 3 merupakan salah satu akar persamaan tersebut. Oke ya teman-teman, jadi sekali lagi ketika faktor dari konstantanya itu kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut, ternyata hasilnya 0, maka faktor tersebut merupakan salah satu akar persamaan tersebut. Jadi 3 ini merupakan salah satu akar persamaan tersebut. Selanjutnya, setelah kita memperoleh salah satu akar persamaan tersebut, ubah ke bentuk faktor persamaannya. Ya. Jadi 3 ini kan akarnya, kita harus mengubah menjadi faktor dari persamaan tersebut. Teman-teman ingat rumusnya itu adalah X dikurangi X1. Nah, ini ya. Oke ya, teman-teman. Nah, ini cara untuk mengubah ke faktor salah satu persamaan. Jadi, kalau akarnya adalah 3, maka bentuk faktor persamaannya adalah X dikurangi X1. Nah, X1-nya kita ganti dengan 3. Maka, kita peroleh di sini hasilnya adalah X dikurangi 3. Ini adalah salah satu faktor persamaan tersebut. Kalau 3-nya itu adalah salah satu akar persamaan. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, selanjutnya setelah kita ubah akar persamaan ya, salah satu akar persamaan menjadi salah satu faktor persamaan, selanjutnya tinggal kita bagi saja menggunakan teknik menurun ya teman-teman. Jadi di sini X pangkat 3 kemudian ditambah 3X kuadrat dikurangi 10X ya, kemudian dikurangi 24, kita bagi dengan faktor ya, salah satu faktor persamaan tersebut yang sudah kita bentuk dari akarnya ya. Nah, salah satu faktornya adalah ini, yaitu X dikurangi 3. Kita tidak akan menggunakan aturan Horner ya, kita akan menggunakan pembagian bersusun saja seperti ini ya, teman-teman. Oke, berarti di sini kita akan bagi ya. Di sini X pangkat 3. Nah, supaya X ini menjadi X pangkat 3, maka perlu pengalinya adalah X kuadrat ya, teman-teman. Oke. Kita kalikan, X dikalikan dengan X kuadrat adalah X pangkat 3. Kemudian negatif 3, kita kalikan dengan X kuadrat adalah negatif 3X kuadrat. Selanjutnya, kita kurangkan. Ya. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 adalah 0. Tidak perlu kita tulis ya. Kemudian, 3X kuadrat dikurangi negatif 3X kuadrat. Ya, berarti bentuknya seperti ini jadinya. 3X kuadrat dikurangi negatif 3X kuadrat. Maka bentuk ini menjadi 3X kuadrat. Negatif dengan negatif menjadi positif ya. 3X kuadrat. 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat hasilnya adalah 6X kuadrat. Kemudian suku di samping 3X kuadrat ini kita turun ya, berarti negatif 10X.
Nah, sekarang kita bagi dengan X dikurangi 3. Kita fokus ke 6X kuadrat. X ya, supaya menjadi 6X kuadrat itu perlu dikali dengan, ya betul, positif 6X. Kita kalikan 6X dikalikan dengan X, 6X kuadrat. Oke, berikutnya 6X dikali dengan negatif 3, maka diperoleh negatif 18X. Selanjutnya kita kurangkan 6X kuadrat dikurangi 6X kuadrat 0 ya. Tidak perlu kita tulis. Kemudian berikutnya negatif 10X dikurangi negatif 18X. Nah, supaya tidak bingung dan jawabannya betul, kita tulis saja di sini negatif 10X ya dikurangi negatif 18X. Maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi negatif 10X. Negatif dengan negatif menjadi positif ya, 18X. Oke ya teman-teman, kita hitung di sini berarti jawabannya adalah 8X ya. Oke, maka di sini kita tulis 8X ya. Kemudian negatif 24 ini kita turunkan ke sini, negatif 24. Selanjutnya kita bagi ya, 8X dikurangi 24 dibagi dengan X dikurangi 3. Kita fokus ke 8X-nya saja dulu. X supaya menjadi 8X, kita perlu mengalikannya dengan 8 ya, positif 8. Oke. Kita kalikan 8 dikali X, 8X. Kemudian 8 dikalikan negatif 3, berarti negatif 24. Kita kurangkan 8X dikurangi 8X 0 ya. Kemudian negatif 24 dikurangi negatif 24. Ini juga 0 ya teman-teman. Oke. Selesai pembagiannya ya. Jadi kita peroleh X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24 dibagi X dikurangi 3 adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Oke, kita tulis di sini ya teman-teman. Maka kita dapat menuliskannya seperti ini ya. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 10X ya. Dikurangi 24 ya. Persamaan yang ini itu dapat kita faktorkan menjadi yang pertama adalah yang ini. Yaitu X dikurangi 3 dikali hasil dari pembagiannya, yaitu yang ini ya teman-teman. X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan bentuknya persamaan kuadrat ya. Ini akan lebih mudah untuk memfaktorkannya. Kita tulis kembali yang ini ya. X dikurangi 3. Kemudian kita faktorkan yang ininya. Yang persamaan kuadratnya di sini ya. Berarti di sini X ya, kemudian di sini X. 8 itu 4 dengan 2 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian simbolnya adalah penjumlahan, maka di sininya juga harus penjumlahan semua. Nah, ini adalah faktor dari persamaan pangkat 3 yang ini. Kalau teman-teman ingin menentukan akarnya ya tinggal dilanjutkan, disama dengankan dengan 0. Berarti X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 3. Kemudian X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya adalah negatif 2. Kemudian X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X-nya adalah negatif 4. Nah, ini adalah akar-akar persamaan tersebut. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.